Kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ke-6 ya. Berarti ketemu dengan Virgo. Halo, apa kabar buat Virgo? Ketemu lagi bersama saya Dharma Raji, dan siap-siaplah untuk menonton video ini sampai dengan selesai, karena saya akan membacakan bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Jadi buat Virgo, silahkan tonton video ini untuk mengetahui bagaimana sih perasaan dia yang sesungguhnya selama ini, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya saat ini juga, apa yang sedang terjadi pada kehidupannya, apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia rasakan, dan sebagainya. Oke? Teman-teman, bacaan ini bersifat general ya, maka saya menarik seluruh energi, begitu banyak energi yang saya tarik, dan hampir seluruh energi Virgo saya tarik, maka tidak akan semuanya resonate, mungkin hanya sebagian-sebagian saja, tetapi minimal ini bisa memberikan petunjuk maupun tanda-tanda bagi kamu untuk mengetahui bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Oke? Teman-teman, jangan lupa juga video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku. Energi bisa kebolak-balik, bisa vice versa ya, jadi tinggal disesuaikan aja, maju mundurnya juga disesuaikan, situasi dan kondisinya juga disesuaikan dengan realita yang terjadi pada kehidupan kamu juga. Teman-teman yang kepengen konsultasi juga silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga bisa di kolom komentar ada WA-nya, di kolom deskripsi juga ada WA-nya. Kita langsung buka satu persatu kartu yang sudah kita shuffle. Kita menggunakan Oracle card ini. Yang pertama ada religious factor, kemudian ada pay attention to the red flag, separation, kemudian ada Verizon, ada lagi yang terakhir adalah stay optimistic about your love and life ya. Oke, teman-teman, Virgo ya, kita akan melihat hubungan kamu dengan pasangan kamu seperti apa situasi yang saat ini. Kalau saya melihat secara keseluruhan sih sebetulnya ada romantisme ya, ada situasi dan kondisi yang naik turun, ada situasi dan kondisi yang memang up and down gitu ya, on off gitu ya. Jadi kalau saya rasakan seperti itu. Nah, tetapi di sini memang saya melihat bahwa dia itu bisa dibilang sekarang sedang fokus pada diri sendiri, sedang fokus untuk beribadah, sedang fokus kepada hal-hal yang bersifat religi ya, berfokus kepada diri sendiri, berfokus kepada bermunajat kepada Allah, juga kepada Tuhan ya. Itu kalau saya lihat seperti itu. Nah, di antara kesibukannya saat ini tentunya memang benar-benar apa ya, membuat intensitas komunikasi itu sedikit agak menurun ya, karena itu tadi ya, ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan religi, keagamaan, atau juga dengan ibadah dan sebagainya. Selain itu juga faktor situasi dan kondisi sekarang ini memang membuat kamu sedikit agak jarang berkomunikasi. Tetapi saya melihat di beberapa kartu lainnya di sini, saya melihatnya sih kamu hubungannya tetap baik-baik aja, ikatan batin kamu juga tetap baik-baik saja ya. Bahkan saya melihat bahwa dia itu sedang juga fokus kepada keluarga dan teman-temannya, karena mungkin lama nggak ketemu, terus kemudian ini adalah saat-saat di mana mereka bisa bertemu gitu kan setelah sekian lama, dan itu adalah hal yang memang digunakan sebaik mungkin untuk si pasangan kamu ini gitu kan. Tetapi saya melihatnya sih semuanya baik-baik saja, bahwa dia tidak melupakan hubungan dengan kamu juga, tidak melupakan komunikasi dengan kamu juga. Dan bahkan buat teman-teman yang saat ini belum menemukan pasangan, kalau boleh saya lihat, Virgo bakal segera menemukan pasangan. Di sini ada Verizon di kartu keempat. Saya membaca secara kombinasi langsung ya, tidak harus urut ya, tetapi saya langsung membaca dari apa yang saya tangkap. Tapi kalau memang teman-teman kepengen melihat salah satu atau satu persatu, memang saya melihat di kartu pertama di sini dia memang sedang fokus dengan ibadahnya ya, seperti itu. Kemudian ada juga kejadian-kejadian yang memang sedikit agak lucu, sedikit agak aneh dan unik, bahwa pasangan kamu itu ya kadang-kadang terkesan seperti yang tadi bilang di awal gitu. Saya bilang di awal tadi, ada situasi yang kadang-kadang on off ya, on off gak jelas, on off yang kadang-kadang tuh bikin kamu tuh mikir nih ada apa gitu kan. Terus kemudian kadang-kadang dia tuh kayak suka ngilang-ngilang gak jelas gitu loh. Dan ini adalah hal-hal yang lucu, dan sepertinya dia kadang-kadang seperti sengaja menggoda kamu untuk memainkan perasaan kamu juga. Tetapi sebetulnya tidak ada hal-hal yang apa ya, yang terlalu serius. Tetapi sebenarnya di sini memang kalau boleh saya bilang ada sih beberapa orang atau beberapa pihak yang mencoba memisahkan hubungan kalian ya. Dan memang ini bisa dibilang lucu dan nggak lucu juga gitu kan, karena
ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang mencoba membuat kalian terpisah ya. Bisa jadi mungkin adalah orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kalian, atau bahkan ada orang-orang yang memang berhubungan dengan keluarga kamu sendiri yang ternyata memang sengaja seolah-olah itu memisahkan kalian berdua ya. Nah, di sini sebetulnya semua bergantung pada kalian berdua, karena saya melihat bahwa ikatan batin kalian berdua ini cukup kuat ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa si pasangan kamu ini sepertinya juga kadang-kadang orangnya tuh gampang sekali terpengaruh. Apabila ada semacam kayak gosip, kayak misalnya fitnah-fitnah tertentu, ini kadang-kadang pasangan kamu tuh kayak gampang yang tergoda ya. Saya melihatnya seperti itu ya, gampang tergoda, gampang terpengaruh, gampang percaya. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau kamu sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya seperti ini, A, B, C, D dan segala macamnya gitu kan, tetapi dia nanti kembali lagi jadi percaya sama kamu lagi. Yang harus kamu waspadai adalah dia memang seringkali itu kayak gampang terpengaruh ya, gampang terpengaruh, gampang terhasut. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa di sini sekali lagi ada beberapa orang atau pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang mencoba mengganggu hubungan kamu ya. Dan sekali lagi di sini adalah kamu sendiri yang harus tegas untuk mengatasi semuanya dengan baik. Kamu sendiri harus intens komunikasi, kamu sendiri harus benar-benar kompak dan solid, harus saling terbuka sehingga apapun gangguan-gangguan yang datang dari luar hubungan kalian itu bisa diatasi bersama-sama. Nah, saya melihat ada semacam pertemuan segera ya. Apabila kamu memang dalam kondisi long distance, ini akan segera ada pertemuan ya. Bisa jadi dia pulang, bisa jadi dia datang dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kamu dalam hal ini diminta untuk stay optimistic ya, tetap optimis atas apa yang memang sedang kamu perjuangkan bareng-bareng ya. Catatan bahwa kamu harus memperjuangkannya bareng-bareng. Tidak bisa hanya satu pihak, tidak bisa hanya pihak sana atau pihak kamu aja, itu tidak bisa. Karena dalam hal mempertahankan sebuah hubungan itu dibutuhkan sekali yang namanya kerjasama, dibutuhkan sekali keterbukaan, dan kalian bisa berkomunikasi apapun gitu kan, dari hal-hal kecil, sehingga segala permasalahan, segala keadaan dan situasi itu kalian bisa benar-benar sama-sama mengetahui. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Karena ketika tidak ada lagi yang disembunyikan itu justru akan mempermudah mencari solusi, mempermudah jalan keluarnya seperti apa, dan mempermudah untuk menghadapi orang-orang yang tidak jelas itu tadi, yang berusaha memisahkan kamu, separation ya. Dimana di situ sekali lagi saya menangkap ada tanda-tanda tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya orang-orang yang sering mengganggu hubungan kalian, orang yang syirik dan ngiri dan sebagainya, kalian bisa mengatasinya bersama-sama ya. Jadi pesan kartu di sini, tetaplah optimis untuk bisa mengatasi situasi dan kondisi yang terkadang itu bisa dibilang ya membahayakan hubungan kalian juga sih ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau boleh saya lihat sekali lagi, kadang-kadang ada hal-hal yang memang membuat ya lucunya tuh dia tuh kayak gampang terhasut, gampang terpengaruh dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya yakin ketika kamu berani untuk mempertanggungjawabkan semuanya dan kamu terbuka terhadap pasangan kamu, saya rasa tidak akan ada masalah yang berarti ya. Jadi segala masalah pasti bisa diatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi di kartu ketiga ya, The Moon di sini juga menunjukkan adanya bahaya yang tersembunyi, adanya sesuatu yang mengintai, adanya sesuatu yang mengikuti kalian, dan itu adalah energi yang kurang bagus. Nah, saya melihat bahwa energi kurang bagus itu memang datangnya adalah dari orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Ini diperjelas di kartu pertama, di baris kedua ada The Moon. Oke. Sekarang kita lihat lagi kartu kedua. Oke. Nah, ini pas banget ya. Ada The Moon, kemudian ada The Sun ya. Dan ini berbalikan dari The Moon ya. The Sun itu berarti kamu harus tetap hampir sama dengan ini ya pesannya. Stay optimis, yakin, bergairah, bersemangat, dan segala sesuatu kamu lakukan dengan jujur, dengan terbuka, maka semuanya akan bisa teratasi. Termasuk ketika nanti ada hal-hal yang itu tadi ya, secara diam-diam ada orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi kamu dan dia gitu kan, ada fitnah-fitnah di dalamnya, itu bisa diatasi semuanya dengan baik ya. Jadi kartu ini dan ini kebalikannya, tetapi ini menjawab mengkanter ya dari kartu yang pertama. Jadi kalau ada hal-hal yang tersembunyi dan itu berbahaya, saya melihatnya memang iya ada, tetapi di sini kamu harus tetap bersemangat dan tetap
waspada dengan situasi itu. The Chariot itu adalah suatu kondisi kehidupan manusia yang dualisme, gitu kan. Artinya ada yang baik, ada yang tidak, ada positif, ada negatif, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada hal-hal yang memang harus kamu perhatikan, gangguan-gangguan yang terjadi dari luar atau datang dari luar, tetapi ingat bahwa semua pengendali atau semua kendali itu ada di tangan kamu sendiri. Jadi siapapun atau apapun yang mengganggu hubungan kalian itu tidak akan mempan ketika kamu sendiri punya prinsip-prinsip yang kuat. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa pasangan kamu sekarang ini memang sedang menghadapi berbagai macam permasalahan atau keadaan, ya, baik tentang hubungan kamu dengan dia atau dia dengan kamu, dan juga di sini ada semacam hal-hal yang membuat dia dilema. Sepertinya saya melihat bahwa pasangan kamu di situ kayak ada rencana dipindahkan tugas atau dipindahkan kerjanya, atau semakin menjauh dari kamu, atau bahkan dari yang tadinya bareng-bareng terus sekarang akan terpisah kota dan sebagainya. Nah, di sini ada semacam tanda yang saya lihat dari kartu yang keempat baris kedua. Di situ ada terjadi semacam pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pilihan, ya, pilihannya dia mau pindah atau tidak, tawaran ini mau diterima atau tidak. Selain perpindahan tempat kerja, saya melihat ada semacam tawaran, ya, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis dan sebagainya, dan itu membuat pasangan kamu saat ini sedang berusaha untuk fokus atau bahkan mungkin minta pertimbangan-pertimbangan kamu juga, ya. Atau mungkin pasangan kamu juga sedang bukan pindah tugas atau kerja, bukan ada tawaran-tawaran pekerjaan lainnya, tapi juga dia sepertinya sedang kepengen beli sesuatu. Nah, ketika dia kepengen beli sesuatu, mungkin dia mencoba ngajak kamu untuk berdiskusi, baiknya mau yang ini atau yang itu dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada kartu yang kelima menunjukkan bahwa posisi kamu di situ memang dibutuhkan oleh dia. Artinya dia itu cukup bergantung sama kamu juga. Artinya sama-sama sih, ya, kalau boleh saya lihat sama-sama. Jadi kamu juga bergantung ke dia, dia juga bergantung ke kamu juga. Tetapi sekali lagi bahwa kadang-kadang misalnya ada terjadi on off dan kadang dia suka tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Nah, itu memang karena ada pengaruh-pengaruh yang memang datang dari luar. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, teman-teman, saya akan shuffle kartu yang ketiga. Kita lihat di sini ada answer card, di mana saya akan mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban dan penegasan dari kartu yang ada di sini. Oke, wah, ini ada wedding. Sepertinya buat yang masih single atau sudah berpasangan tapi belum menikah, di sini saya merasakan ada energi pernikahan, ya. Ada wedding, di mana sepertinya kamu sebagian dari Virgo sudah merencanakan sebuah pernikahan. Atau bahkan si pasangan kamu itu sudah bicara tentang pernikahan, kapan, bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Nah, saya doakan mudah-mudahan, sekali lagi teman-teman, video pada tema kali ini saya berharap ini bisa menjadi sebuah sugesti, afirmasi, dan sekaligus bisa segera terrealisasi. Ya, sepertinya akan ada pernikahan antara kamu dengan dia, ya, atau yang jelas ada tawaran pernikahan atau ada pemikiran yang mengarah kepada pernikahan. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ternyata sudah merasa siap, menurut saya ya sudah, nunggu apa lagi, kapan lagi gitu kan? Karena kalau memang ternyata kalian sudah sama-sama cocok, kenapa tidak untuk langsung ke arah pernikahan, ya? Dan ekspresikan bagaimana perasaan kamu terhadap dia, karena dia juga butuh ekspresi perasaan kamu. Contoh ekspresi perasaan itu seperti apa? Ya, say I love you, say apapun lah, ya, yang kamu rasakan. Kamu mengucapin kata aku sayang kamu, aku kangen kamu, aku cinta kamu, dan sebagainya. Pokoknya ekspresikan aja, karena dengan ekspresi yang tulus, yang apa adanya dari apa yang kamu rasakan, itu justru akan semakin menumbuhkan, ya, semakin menumbuhkan perasaan-perasaan kalian dan semakin menguatkan ikatan batin di antara kalian berdua. Nah, teman-teman, di sini saya melihat bahwa ketika ada hal-hal yang memang dirasa hubungan kamu kemarin-kemarin ada yang kurang bagus, ada yang mungkin banyak salah-salah paham, berselisih pendapat dan sebagainya, saya pikir itu hal yang biasa dan harus kamu perbaiki supaya komunikasi kamu juga semakin baik, supaya hubungan kamu juga semakin harmonis, ya. Karena sekali lagi bahwa di sini saya melihat bahwa, nah kan, ada engagement, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menikah, baru berpasangan, baru pacaran saja, saya melihat
tidak hanya wedding ya, walaupun ini kebalik ya, engagement terlebih dahulu harusnya ya, bertunangan terlebih dahulu. Tetapi oke, gak apa-apa, bahwa ini adalah sebagai tanda bahwa dia pun sebenarnya sudah berkeinginan untuk mengarah kepada pernikahan ya, meskipun mungkin nanti diawali dengan yaudah kita tunangan dulu aja. Nah, energi ke sana sudah sangat kuat ya teman-teman, energi ke sana sudah sangat kuat, energi ke sana sudah sangat udah sangat kental sekali. Nah, di kartu yang terakhir ada past life relationship ya, di mana kalian masing-masing punya masa lalu, kalian masing-masing punya cerita-cerita yang sudah pernah kalian jalani bersama-sama, dan saya pikir itu harus segera closing ya, ditutup aja, karena sekarang ini kamu sudah mengarah kepada engagement, wedding, dan kamu mengekspresikan perasaan cinta kamu dan sebagainya agar hubungan ini semakin baik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya komitmen bahwa hidup di sekarang ini dengan hubungan yang sekarang ini, berarti fokusnya adalah ke saat ini, bersyukur untuk saat ini, keadaan saat ini, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan pada saat ini, bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kalian berdua. Itu yang harus kalian lakukan ya, agar apa? Agar keyakinan-keyakinan yang kalian miliki itu semakin terbangun dengan baik, dan itu akan berpengaruh besar kepada hubungan kalian berdua ke depannya, mulai sekarang dan seterusnya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, buat teman-teman yang kepengen konsultasi, private reading, dan juga spiritual life coaching, silakan aja untuk bisa langsung chatting ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap saya posting video. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.